Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama saya Fiorena Jeretno dalam program Tribun Timur Update edisi Senin 8 Desember 2025. Dan tentunya kita akan menyajikan berita terkini dan juga terpercaya, baik itu datangnya dari kabupaten maupun kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Di siang hari ini diawali dengan informasi dari Kota Makassar mengenai Kelurahan Masale, Panakukang yang hanya memilih 4 RW dan juga 3 calon tunggal. Dan untuk melengkapi informasi kita di siang hari ini, kita sudah terhubung dengan rekan Kaswadi dari Kota Makassar. Selamat siang rekan Kaswadi. Ya, selamat siang Vio. Ya, baik. Dapat disampaikan bagaimana kemudian suasana peliputan Anda di kantor Kelurahan Masale hari ini? Silakan. Ya, terima kasih Vio. Bisa saya sampaikan kepada Tribuners bahwa hari ini Senin 8 Desember 2025 kembali digelar pemilihan eh, rukun warga atau RW di serentak di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, di mana sebelumnya telah digelar pemilihan RT pada Rabu 3 Desember lalu. Dalam pemilihan RW ini eh, ada 7 RT sebenarnya di Kelurahan Masale, Kecamatan Panakukang, yang Kota Makassar yang menggelar ada pemilihan, namun bisa sampaikan kepada Tribuners hanya 4 yang menggelar pemilihan karena 3 lainnya merupakan RW tunggal. Dan bisa saya sampaikan juga kepada Tribuners, sejak pukul 9.51 waktu Indonesia Tengah, para ketua RT terpilih ini sudah memadati ataupun berkumpul di kantor Kelurahan Masale di Jalan Ancedeng Oyok, Kecamatan Panakukang. Mereka menggunakan hak suaranya untuk pemilihan RW untuk hari ini. Adapun proses yang terjadi yaitu pemilihan RW berlangsung secara bergantian. Panitia dari staf Kelurahan Masale menyebut lebih dulu RW yang akan memilih. Jadi RW yang disebut namanya misalnya RW 1 itu para ketua RT terpilih langsung masuk di dalam ruangan untuk menggunakan hak suaranya. Di dalam ruangan nantinya ada staf lagi yang menyebut ketua RT terpilih untuk menandatangani terlebih dahulu mungkin berita acara, lalu diserahkan uh, surat surat atau kertas suara. Kemudian ketua RT ini masuk ke dalam ruangan khusus yang di dalamnya itu hanya ada meja, kemudian kursi untuk sebagai tempat memilih. Setelah itu RT terpilih menyimpan eh, kertas suara di kardus yang telah disiapkan oleh pihak kelurahan dengan tulisan tempat pemilihan dari TPS Kelurahan Masale. Dan adapun uh, pemilihan RW ini disaksikan langsung oleh Lurah Masale serta dari Babin Kaptimnas serta dari petugas Satpol PP di Kecamatan Panakukang. Dan antusiasme memang cukup tinggi dengan hadirnya seluruh RT yang memilih RW pada pemilihan hari ini. Mungkin itu, Vio. Iya, baik. Mungkin dapat disampaikan juga rekan Kaswadi, total ada berapa RT yang kemudian sudah terpilih pada 3 Desember lalu, kemudian hadir hadir juga hari ini Senin 8 Desember untuk memilih juga untuk RW-nya. Nah, total ada berapa jumlahnya dan ada berapa keterwakilan dari perempuan yang terpilih menjadi RT juga? Ada informasi mengenai hal tersebut? Ya, untuk sejauh ini belum ada data lengkap detail dari Kelurahan Masale, namun bisa saya sampaikan bahwa di Kelurahan Masale itu ada 7 RW dengan 31 RT. Dan tadi yang menggunakan hak suaranya itu RW 1, RW 4, 5, dan 6. RW 1 itu hanya ada 2 RT, berarti hanya 2 orang memilih RW tadi, kemudian di RW 4 ada 10, kemudian di RW 5 ada 6 kalau tidak salah, dan RW 6 ada 4 RT yang terpilih. Dan di situ rata-rata kalau saya lihat secara kasat mata itu didominasi oleh laki-laki, meskipun ada juga dari perempuan atau yang menjadi ketua RT. Sejauh pandangan saya itu tadi kalau saya hitung-hitung ada sekitar 5 RT yang terpilih dari perempuan.
Mungkin itu Via. Oke, iya. Berbicara tentang RW yang kemudian pada saat pemilihan hari ini, apakah ada calon yang incumbent atau mungkin RW lama yang kemudian kembali mencalonkan? Kalau dari data awal ini memang ada beberapa eh, RW yang terpilih secara incumbent, namun ada juga memang terpilih secara baru. Namun untuk datanya tadi belum saya rekap secara keseluruhan karena memang masih ada proses yang tadi masih berlangsung untuk pemilihan di 2 RW. Mungkin itu, Vio. Oke, baik. Dan tadi juga mungkin dikatakan oleh rekan Kaswadi mengenai langsung dipantau atau juga disaksikan oleh lurah dari Masale sendiri. Seperti apa kemudian penuturannya mengenai proses pemilihan hari ini? Dari pihak kelurahan ataupun lurah Masale yang ditemui tadi, dia mengatakan bahwa proses pemilihan baik dari RT maupun RW yang berlangsung di Kelurahan Masale ini berjalan tertib, damai, dan untuk diketahui memang Kelurahan Masale ini menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat serta kuliner di Kota Makassar. Jadi memang menjadi ikon dan bisa menjadi Kelurahan Masel ini bisa jadi percontohan dalam pelaksanaan pemilihan RT RW di Kota Makassar. Dan dari setelah itu dia juga menyampaikan tahapan yang akan dilalui dari RW dan RT terpilih nantinya, yakni akan menandatangani surat berita acara terpilih, kemudian dilanjutkan dengan pelantikan serentak RW maupun RT yang akan digelar oleh Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin pada 29 Desember mendatang. Dan dari Lurah Masale juga berharap bahwa RW maupun RT terpilih nanti ini bisa berkolaborasi dengan pihak kelurahan maupun pemerintah Kota Makassar dalam menjalankan program yang telah dicanangkan oleh Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Makassar Ibu Alia Mustika Ilham. Mungkin itu. Oke, baik. Terakhir rekan Kaswadi mungkin dapat disampaikan yang saat ini tayang di layar kaca Tribuners adalah proses memberikan hak suara dari para Ya, RT yang hadir tadi. Iya, mungkin dapat disampaikan untuk bagaimana kemudian bilik suara yang harusnya ada ini sepertinya tidak ada pada ruangan tersebut. Apakah memang ini khusus dihadirkan untuk di Kelurahan Masale saja? iya, kalau kita memang lihat ada perbedaan mencolok ketika pemilihan RT dan RW di Kota Makassar. Jika pada pemilihan RT kemarin mungkin ada bilik suara yang tersedia dengan banyaknya itu digunakan dari KPU pada tahun 2024 lalu, sedangkan di pemilihan RW ini tak ada dari kotak suara dari KPU. Mungkin bisa saja karena pada pemilihan RT itu melibatkan banyak orang. Kita tahu pada pemilihan RT itu ada sekitar 55 sampai 100 kepala keluarga yang memilih. Sehingga memang dan dalam RW, dalam satu RW itu ada sekitar 7 RT yang melakukan pemilihan. Jadi jumlah warganya sangat banyak sehingga memang membutuhkan kotak suara, mohon maaf, bilik suara untuk menjaga kerahasiaan. Namun di pemilihan RW ini sangat berbeda, khususnya di Kelurahan Masale karena hanya ruangan khusus di mana setelah mengambil kertas suara dari petugas, pemilik suara atau ketua RT yang terpilih ini masuk ke dalam ruangan, kemudian tak ada bilik suara satupun, dia hanya menggunakan kursi dan meja untuk mencoblos surat suara ya. Mungkin hal ini dijalankan karena jumlah pemilih suara sendiri itu sangat uh, minim ataupun yang menggunakan hak suaranya kecil karena memang tak seperti pada pemilihan RT. Mungkin itu, Vio. Oke, baik ya. Jadi kita sampaikan juga kepada Tribuners bahwa memang ada perbedaan mekanisme dari pemilihan ketua RT dan juga ketua RW yang berlangsung di Kota Makassar dari tanggal 3 Desember dan juga hari ini tepat di tanggal 8 Desember itu adalah proses pemilihan dari ketua RW sendiri yang langsung dipilih oleh ketua RT. Terima kasih atas laporannya rekan Kaswadi. Selamat kembali beraktivitas dan juga bertugas. Dan Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan yang telah dihimpun oleh rekan Kaswadi. Berikut juga pernyataan dari Lurah Masale atas nama Andi Ahmad Ginastiar. Berikut laporannya, selamat menyaksikan.
Parasit, siapkan kere 5. Ya, foto itu. Satu, dua, masuk ke sini. Suruh saya. Ada katanya RT 4 itu yang perempuan artis ya? Posyandu. Musik yang masak. RW di Kelurahan Masale ini Pak, ada berapa calon dari RW dan RT yang memilih? Untuk di Kelurahan Masale itu ada yang melaksanakan pemilihan RW itu ada 4 RW, di RW 1, RW 4, RW 5 dan RW 6 begitu. Dan untuk masing-masing RT yang memilih itu jumlahnya di RW 1 itu ada 2 RT, di RW 4 itu ada 10 RT, di RW 5 itu ada 3 RT, dan di RW 6 itu ada 4 RT. Pak, itu yang pemilihan dari berapa RW sebenarnya secara keseluruhan di sini? Untuk keseluruhan kita total RT di sini ada 31. 31. Ya, 31 dan RW ada 7. 7. Ini Pak kan ada 4 ya, ndak melakukan pemilihan RW. Ya. Mungkin itu apa penyebabnya Pak? Karena tidak melakukan pemilihan RW karena memang dia calon tunggal. RW-nya calon tunggal maka tidak diadakan pemilihan di situ. Tidak ada Pak, kosong mungkin untuk RW. Untuk RW tidak ada, semua ada, cuma ada yang calon tunggal. Makanya tidak diadakan pemilihan. Kalau untuk kendala dihadapi dalam pemilihan RW ini apa Pak? Kendalanya alhamdulillah untuk di Kelurahan Masal itu sama sekali tidak ada kendala. Semua masyarakat antusias untuk melaksanakan pemilihan RT RW ini. Kalau untuk kapan akan ditutup suaranya ini Pak? Penutupan setelah dilaksanakan pemungutan maka akan dilakukan pembacaan surat suara. Setelah itu kita tutup. Setelah itu ada batas waktu kapan terakhirnya Pak? Untuk batas waktu sesuai juknis sebenarnya tidak ada untuk dengan RW. Tapi kita laksanakan cepat saja karena ada kegiatan-kegiatan lain juga. Kalau selanjutnya setelah ada terpilih baik RW dan RT ini apa selanjutnya Pak? Selanjutnya kita akan setelah ada hasil dari pemilihan RW dan RT kita akan kumpul dan kita akan buatkan berita acara. Setelah itu masing-masing RW melaksanakan tugas sesuai arahan dari Pak Wali. Itu kabarnya akan dilantik bersamaan atau bagaimana? Kabarnya akan dilantik tanggal 29 November. Desember. Ya, 2025 terkait dengan pelantikan untuk RT RW. Pak, mungkin dengan sebagai paling bawah untuk pemerintahan, mungkin bagaimana harapannya bagi RT RW yang terpilih nanti, khususnya kita Pak bisa berkoordinasi untuk jalankan program pemerintahan. Harapannya untuk RT RW ini supaya yang terpilih ini
bersama dengan pemerintah kelurahan dan dapat bersinergi ke depannya guna mensukseskan kegiatan-kegiatan Pak Wali Kota secara baik seperti itu. Parasit, siapkan KRW 5. Ya, foto itu. 1, 2, masuk. Suruh saya. Ada katanya RT 4 itu yang perempuan artis ya? RT 4 Posyandu. Musiknya masalah. RW di Kelurahan. Tribuners, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Senin 8 Desember 2025. Tetap saksikan terus perkembangan terbaru dari Provinsi Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Saya Fiorena Jiretno mewakili tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. PLN UIP Sulawesi melaksanakan penanaman pohon di hutan Hulawa sebagai wujud komitmen PLN untuk rakyat dalam menghidupkan kembali lahan tidur. Dengan dukungan pemerintah dan masyarakat, kegiatan ini diharapkan mampu menjaga ekosistem dan memberi manfaat ekonomi bagi warga. Karena setiap bibit yang tumbuh membawa harapan bagi lingkungan yang lebih hijau. Berkat program Sri Kandi Care, Posyandu Pelamboyan 1 kini memiliki fasilitas kesehatan yang lebih lengkap. Dukungan PLN UIP Sulawesi ini mencerminkan wujud nyata PLN untuk rakyat dalam meningkatkan kualitas layanan bagi balita, ibu hamil, dan lansia. PLN berharap program ini terus membawa dampak positif sehingga masyarakat dapat menikmati pelayanan kesehatan yang lebih nyaman. PLN UPP Sulawesi Tengah membawa semangat PLN untuk rakyat di SMK Negeri 3 Palu dengan menghadirkan pembelajaran langsung tentang dunia kelistrikan.
Para siswa diajak mengenal keselamatan, efisiensi, hingga teknologi yang mendukung sistem energi modern melalui sesi interaktif yang menarik. Para siswa diharapkan mendapatkan pengetahuan baru melalui program PLN Goes to School 2025. PLN terus menunjukkan kepeduliannya kepada rakyat melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan. Setelah perbaikan kawasan wisata air panas di tahun 2024, kini PLN menambah fasilitas usaha berupa gerobak listrik agar pelaku UMKM semakin mandiri. Berkat bantuan ini, desa berdaya Beteleme bisa dikelola lebih baik dan membuka peluang ekonomi baru bagi warga sekitar. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.